Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Drishyam, film yang mengisahkan seorang pengusaha yang melindungi keluarganya dari penjara dan mampu mengelabui polisi. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai, dan inilah jalan cerita film Drishyam. Sebuah bus tengah meluncur di sebuah jalan desa. Turunlah seorang polisi bernama Satish. Dia baru saja dipindahkan ke daerah ini. Saat dia sampai ke kantor polisi yang ia tuju, dia melihat seorang pria yang tampaknya tak jahat namun dalam kondisi ditahan oleh polisi. Pria itu bernama Vijay. Kita dibawa ke sebuah kenangan cerita dari Vijay. Inilah awal kisah Vijay dengan keluarga tersayangnya. Vijay memiliki sebuah usaha TV kabel, di mana dia memiliki satu karyawan yang bernama Jose, dan ini istri Vijay bernama Nandini beserta dengan kedua anaknya bernama Anju dan adiknya Anu. Keseharian Vijay adalah mengelola usaha TV kabelnya. Dan dia selalu pulang pagi hari. Karena keasyikan nonton film di tempat kerjanya, dari menonton, dia mendapatkan banyak informasi dari hukum dan lain sebagainya, hingga ia memberikan masukan kepada orang tua yang anaknya ditahan secara ilegal. Vijay selalu berselisih dengan seorang polisi yang bernama Gaitonde. Sampai polisi tersebut mengancamnya. Pada saat dia mencoba membela kontraktor pembangunan kantor polisi yang baru, Andini sang istri meminta pergi ke kota untuk berbelanja, nonton dan makan bersama keluarga. Saat makan es krim, Anju meminta izin untuk ikut ke acara kemah. Vijay menyetujuinya agar Anju banyak belajar hal selain dari kelas dan buku. Saat acara tersebut, ada seorang pemuda bejat bernama Sam yang selalu merekam gadis-gadis dengan ponselnya. Tak terkecuali Anju, beberapa hari kemudian, Anju diminta oleh ibunya untuk ke pasar. Namun saat dia pulang, ada sebuah mobil yang menghampirinya. Dan itu ternyata Sam. Dia memperlihatkan rekaman video kepada Anju. Video tersebut berisi adegan di mana Anju tengah membuka baju di pinggir sebuah kali. Anju pun terkejut melihat video tersebut. Sam tidak akan menghapusnya, asalkan nanti malam jam 11 Anju mau menemuinya di belakang rumah. Hal tersebut membuat Anju menjadi gelisah karena Sam. Waktu itu pun tiba di mana Anju akan bertemu dengan Sam. Ternyata Anju sudah menunggu Sam di sebuah gudang tepat di belakang rumah. Tapi saat Sam sudah masuk ke dalam dan lampu menyala, ternyata Nandini sang ibu sudah ada di belakang Sam. Sam tak terima hal tersebut, karena Anju tak menepati janjinya dengan membawa ibu bersamanya. Dimulailah cekcok antara mereka bertiga dan saat akan merebut ponsel terjatuhlah Anju dan Nandini. Tak lama kemudian, Anju mengambil sebuah besi yang akan ia pakai untuk memukul ponsel yang ada di tangan Sam. Namun yang terjadi adalah kepala Sam yang terkena. Tersungkurlah Sam ke lantai, dan ternyata langsung tewas. Secara spontan Nandini langsung mengubur Sam di lubang yang dibuat Vijay, yang tadinya digali untuk membuat pupuk kompos. Dan sekarang bermanfaat untuk lelaki bejat. Paginya, Anju dan Nandini menceritakan kepada Vijay kronologis kejadiannya. Mereka bertiga pun bergegas ke gudang untuk membersihkan bukti-bukti yang tertinggal. Di lantai tak terdapat darah yang kemungkinan sama luka dalam dan membuat dia tewas. Vijay mengamankan SIM card dari ponsel yang Sam miliki, karena dia tahu akan bisa dilacak oleh kepolisian. Informasi itu didapat berkat lagi-lagi sering menonton film. Saat Vijay akan membawa mobil Sam, terlihat dia oleh polisi bejat Gaitonde bersama teman dan tetangga Vijay. Setelah Vijay membeli ponsel untuk memasang SIM card Sam, dia membuangnya ke atas bus yang sedang parkir. Untuk mobil Sam yang berwarna kuning ia tenggelamkan ke tambang yang sedang didemo. Hampir saja ada orang yang melihat mobil tersebut tenggelam secara perlahan. Malam harinya Vijay sampai di rumah.
Sebelum pulang dia mampir ke kantornya. Di sana Jose menanyakan kondisi Vijay karena tidak seperti biasanya. Untuk menenangkan Jose, akhirnya Vijay bersikap seperti biasa. Esoknya Vijay mengajak keluarganya untuk keluar rumah untuk 2 hari. Ini dibuat untuk membuat alibi Vijay dan keluarga jika nanti ada yang mencurigai. Ternyata Sam adalah anak dari seorang inspektur polisi yang bernama Mera. Karena ayah Sam mulai merasa gelisah, ia menanyakan kabar sama pada Mera. Karena Mera seorang polisi, dia mulai memeriksa posisi ponsel dari Sam. Menurut informasi yang didapat, Sam berpindah-pindah dan berganti ponsel sebelum sinyal dari ponselnya menghilang, dan tak lama kemudian, ditemukanlah mobil Sam. Ini diketahui saat di sana sedang ada orang yang berenang dan melaporkan kepada polisi. Akhirnya Mera sang ibu Sam melakukan penyelidikan karena ponsel Sam terlacak di kawasan Vijay tinggal, maka polsek setempat dilibatkan untuk mencari Sam. Gaitonde secara otomatis mendapatkan informasi juga. Dia sedikit kaget saat melihat foto mobil Sam. Karena dia pernah melihat mobil tersebut bersama Vijay, Gaitonde mulai mencurigai Vijay. Karena terlihat tidak seperti biasanya. Gaitonde mulai memancing Vijay dengan bercerita soal kasus hilangnya anak inspektur polisi yang bernama Sam. Vijay mulai terlihat aneh. Gaitonde menceritakan kondisi tersebut kepada atasannya. Polsek setempat memutuskan untuk menyelidiki Vijay dan keluarganya. Dimulai Anju, polisi mendatangi sekolah Anju untuk menanyakan soal Sam kenal atau tidak dan hilangnya Sam. Anju yang sebelumnya sudah diajarkan Vijay untuk berani dan tak takut saat polisi menanyakan hal-hal terkait Sam. Dan Anju berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan karena mereka sekeluarga sudah membuat alibi yang nyata. Setelah itu polisi menuju rumah Vijay untuk menginterogasi istrinya. Beruntung Vijay saat itu sudah sampai rumah bersamaan dengan polisi datang. Nandini istri Vijay terlihat gugup, apalagi Gaitonde yang bermusuhan dengan Vijay terus mencari celah. Vijay tak kalah cerdiknya untuk menjawab semua dugaan polisi. Keesokan harinya, Inspektur Mera meminta Vijay dan keluarga dihadirkan di kantor polisi guna menginterogasi ketiganya. Yang lagi-lagi Vijay sudah mengajarkan mereka untuk tetap tenang dalam menjawab, dan untuk saat ini keluarga Vijay aman walaupun Mera tetap menyelidikinya. Tak sampai di situ, Mera memanggil semua orang yang berkaitan dengan Vijay saat pergi ke Panji. Dari pemilik, kondektur bus, penjaga hotel dan juga restoran. Semuanya memberikan keterangan yang sama. Di tanggal 2 dan 3 Oktober, Mera mulai mencurigai karena baru kenal detail tanggal kedatangan di tempat masing-masing tak lupa. Begitu pula saat memeriksa CCTV di ATM, karena kesaksian kondektur bus Vijay turun untuk ke ATM. Karena bon segala macam bisa dipalsukan tapi tidak dengan bukti CCTV. Hampir saja Mera melepaskannya karena bukti CCTV Vijay benar-benar ada di kota Panji. Karena Mera merasa janggal, dia menyimpulkannya, kesimpulan menurut Mera, sebagai sang ibu dan polisi. Yakni semua yang Vijay dan keluarganya buat adalah sebuah cerita yang dibuat seperti film. Semua yang ia lakukan dengan keluarganya pergi ke Panji untuk menghadiri acara doa bersama adalah bohong. Dia dan keluarganya ke sana adalah setelah acara tersebut. Dan di tanggal 2 dan 3 Oktober, Vijay ke Panji menaiki bus dengan memesan 4 tiket, mengunjungi hotel, ke restoran dan ke bioskop. Dia buktikan dengan adanya bon pembelian. Dan setelah itu Vijay mengunjungi ke tempat yang sama untuk kembali memberikan penekanan kalau dia pernah ke sini di tanggal 2 dan 3. Untuk mengetahui isi doa dan pengajian, dia membeli rekaman DVD dan ditonton bersama. Agar satu keluarga mengetahui isi dari ceramah tersebut, Mera memanggil kembali Vijay dan keluarganya. Karena tak cukup memiliki bukti, pihak polisi mencoba dengan memaksanya mengaku. Gaitonde sang polisi bejat diberikan wewenang untuk menyiksa Vijay dengan kekerasan.
Namun tak satu pun dari mereka bertiga termasuk Anu yang masih kecil tak mengaku, sampai istri dan Anju disiksa oleh Gaitonde dengan pukulan masih saja tak mengaku. Hingga si Anu dipisahkan mereka bertiga agar mau berbicara. Tapi Anu yang pemberani tetap tak berbicara walau diancam, hingga ia tertampar oleh Gaitonde baru memberikan informasi di mana ibu dan kakaknya menguburkan Sam. Pihak polisi mulai menggali tepat di lokasi di mana Sam dikubur. Wartawan dan massa ikut menyaksikan hal yang sedang berlangsung, yakni penggalian di mana letak Sam dikubur. Namun setelah tercium bau tak sedap, yang dikira itu adalah mayat Sam, tapi ternyata itu adalah bangkai seekor hewan. Melihat banyaknya orang yang menyaksikan hal tersebut, Vijay memanfaatkan kesempatan dengan memberikan informasi dan bukti babak belurnya, bahwa ia dan keluarga sudah dipukuli termasuk Anu yang masih kecil. Spontan massa yang melihat kejadian tersebut, memukuli Gaitonde habis-habisan. Setelah kabar itu diberitakan oleh media televisi dan koran, maka polisi yang terlibat dipindah tugaskan sedangkan Gaitonde dipecat. Mera sendiri diminta untuk cuti. Vijay dan keluarga tak boleh diperiksa oleh kepolisian, yang boleh memanggilnya terkait kasus tersebut adalah pengadilan. Vijay tak memberitahu kepada siapapun termasuk istrinya di mana Sam dikuburkan. Beberapa waktu kemudian, Vijay kembali didatangi oleh polisi. Kali ini ia dijemput untuk bertemu dengan Mera dan suaminya. Mereka berdua meminta Vijay untuk menunjukkan di mana kuburannya. Vijay tetap tak memberikan informasi apapun dan mereka saling meminta maaf. Kembali cerita di awal di mana Vijay berada di kantor polisi. Tapi di sini digambarkan bahwa Vijay menguburkan tubuh Sam tepat di bawah kantor polisi yang baru, dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di film Drishyam bagian kedua.